Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, selamat berjumpa dengan kami di channel Madrasah Aliyah Tarbiyatul Banin. Alhamdulillah pagi ini saya bersama panjenenganipun Abah Adib. Pagi ini akan sedikit kita bincang-bincang tentang peringatan Isra Mi'raj. Begini Abah. Yeah. Jadi kan selama ini kita memperingati peringatan Isra Mi'raj yang setiap tahun kita laksanakan. Cuman yang menjadi pertanyaan dalam hati saya, kenapa justru kita yang puasanya itu tanggal 1 sampai tanggal 10 ya disunahkan. Padahal peringatan Isra Mi'rajnya kan tanggal 27 Rajab. Itu mungkin Abah bisa memberikan pencerahan lah kepada kami tentang hal itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gusti Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Begini, antara peristiwa Isra Mi'raj dengan kesunahan berpuasa itu ya tidak berkait-kaitan banget gitu. Jadi memang benar bulan Rajab itu bulan yang mulia, termasuk Asyhurul Hurum. Disitulah maka disunahkan berpuasa. Sunahnya puasa juga tidak harus 1 sampai 10, itu memang yang paling disunahkan, tapi di tanggal-tanggal lain juga sama disunahkan. Nah, peristiwa Isra Mi'raj itu ada di bulan Rajab. Jadi antara sesunahnya puasa dengan Isra Mi'raj itu saya pikir enggak ekivalen gitu sama gitu. Jadi sunahnya puasa ya sunahnya puasa, peringatan Isra Mi'raj itu sesuatu yang sangat agung yang memang diciptakan Allah untuk dilaksanakan di bulan Rajab. Begitu. Jadi Isra Mi'raj itu satu yang beda lah dari sunahnya puasa itu. Ya. Terima kasih Abah, itu tadi memang termasuk bulan yang mulia ya, sehingga di dalamnya banyak keistimewaan, termasuk ada tadi puasa, ada tadi peristiwa Isra Mi'raj yang ada pelajaran sendiri-sendiri. Nah, saya pernah baca di situ bahwa dengan peristiwa Isra Mi'raj itu Allah Subhanahu wa taala menguji sampai di mana keimanan dari para pengikut, dari para sahabat Nabi saat itu. Itu bentuk ujiannya Isra Mi'raj kan Rasulullah sendiri. Iya. Kok yang diuji bukan Rasulullahnya, tapi justru ujian untuk para sahabatnya. Ini yang kadang-kadang satu yang menarik ya. Gini ya. Ya, misal Rasulullah itu kan misinya itu kan membawa iman ya. Iman itu kan percaya. Nah, seberapa besar percayanya orang, itu kan seberapa hebatnya orang yang diutus itu. Artinya kalau cerita-cerita yang dibawa oleh Rasulullah itu dipercaya oleh para sahabat, ya cerita yang macam apapun, cerita yang katakan bahkan yang jauh di luar nalar manusia pun dia harusnya iman gitu. Kalau dia nggak iman, nggak percaya, ya memang itu berat batas keimanannya sampai situ saja. Maka dari peristiwa Isra Mi'raj itu kemudian muncul seorang sahabat yang
sampai mendapatkan gelar yang luar biasa yaitu As-Siddiq. Nah, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu memang orang yang paling iman kepada Rasulullah ya beliau itu. Jadi As-Siddiq itu yang membenarkan itu apapun cerita oleh Muhammad itu Abu Bakar As-Siddiq selalu membenarkan, selalu percaya dia meskipun cerita itu cerita yang sama sekali di luar nalar lah itu. Jadi jangan salah, As-Siddiq itu orang yang jujur dipercaya, bukan begitu, tapi As-Siddiq itu yang selalu membenarkan. Berawal dari kisahnya Rasulullah sepulang dari Isra Mi'raj itu. Ternyata banyak juga kan kaum-kaum yang semula itu setengah-setengah percayanya kepada Rasulullah, begitu ada peristiwa itu langsung banyak yang balik kanan itu, langsung pada wah ini Muhammad sudah mulai selewah ini, katanya seperti itu kan. Banyak yang kembali kafir. Ujiannya di situ ya. Jadi benar Muhammad yang menjalankan, yang mengalami Isra Mi'raj, kemudian bagaimana tanggapan para sahabat? Ada yang tetap beriman, ada yang menjadi kafir gitu. Di situ kan kita lihat ada semacam ini ya. Jadi kan Islam itu kan mengatakan Islam itu adalah agama yang rasional rasional yang di situ banyak juga ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu bahwa Islam itu agama yang memang bisa dipahami. Adin aklon itu ya. Cuman dari sisi Isra Mi'raj tadi itu memang kalau kita pendekatannya dengan logika ya, dengan rasional, kayaknya memang di luar ya kayaknya itu ya. Jadi ada memang tingkatan yang harus diyakini oleh para sahabat Nabi itu ketika ingin meningkat keimanannya harus meyakini meskipun mungkin itu di luar. Antara penggunaan akal dan non akal ya, katakan begini. Kita yakin bahwa ada banyak hadis itu adinu aklon la dina liman la aklalahu. Oh, agama Islam itu akal. Ya, yang tidak menggunakan akal ya tidak bisa memahami Islam gitu. Artinya begini, justru kalau kita menggunakan akal itu, maka kita tahu bahwa akal kita itu terbatas. Gitu kan. Kita tahu akal kita itu ada batasnya. Nah, ada banyak hal yang di luar kemampuan akal. Itu juga makul kan, artinya makul itu masuk di akal gitu. Makul pakai ain qaf loh ya. Kalau pakai alif sama kaf itu lagi. Itu suka makan juga. Makul gitu. Jadi itu tadi. Jadi keterbatasan akal itu kita akui juga, itu rasional juga kan. Bahwa semua tidak harus semua bisa dikatakan diurai dengan akal. Karena apa? Karena akal itu juga terbatas. Iya, menarik. Jadi memang kadang-kadang akal itu pertama kita nggak masuk akal, tapi setelah melihat kenyataan bisa meskipun akal seakan tidak menerima, tapi ada kenyataan. Ini contoh saja kayak smartphone ya. Smartphone itu sampai sekarang saya melogikannya itu susah. Ada gambar ya. Misalnya orang dari benua lain ya yang berkomunikasi dengan kita saat ini ada di gambar itu. Itu saja saya untuk mengurai secara logika itu aja kesulitan. Jadi teknologi kadang-kadang itu melebihi dari akal kita memang kadang ya. Kan yang namanya akal itu kan setiap orang berbeda, ada yang batasannya sampai tahap A, tahap B dan seterusnya. Kalau kita sih apalagi sampai menciptakan smartphone ya, menggunakan semua aplikasi aja kadang belum bisa. Di mana para pabrik smartphone itu kan sudah bisa menciptakan itu. Dan inilah kemampuan akal itu. Kadang-kadang juga orang yang ahli di bidang itu, di bidang teknologi itu, kadang-kadang kita juga membicarakan atau mengatakannya sebagai ahli gaib. Karena ilmu yang dipakai itu kan kita nggak tahu terus mengatakan itu ilmu gaib kan? Ya itu. Jadi dalam peristiwa Isra Mi'raj pun seperti itu. Apa yang ditampilkan oleh Gusti Allah kepada Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj itu semuanya itu memang di luar batas kemampuan
manusia saat itu, bahkan sampai saat ini pun belum bisa dicerna dengan akal. Nah, kita bisanya hanya mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada di Isra Mi'raj itu. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala itu linuriyahu min ayatina. Itu kan supaya Allah memperlihatkan kepada Muhammad termasuk ayat-ayatnya Allah, artinya tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya, sangat menarik sebenarnya. Jadi justru saya melihat dari peristiwa Isra Mi'raj itu di saat ini, itu sebenarnya ketika dulu Rasulullah sampai di langit 7 bahkan sampai ke Sidratil Muntaha, di situ sebenarnya ketika kita melihat sekarang itu kok memang ternyata memang benar, karena saat ini itu sudah banyak sekali ditemukan ditemukan bahwa ada alam semesta, ada galaksi yang beda dengan di tempat kita. Jadi di sana itu ada lagi planet ini ya, di atas lagi, di atas ternyata memang ada. Jadi alam semesta ini memang tak terbatas, dalam arti kalau menurut Allah sih sangat terbatas ya, tapi kita sendiri sebagai manusia itu melihat alam semesta ada sekarang sudah sangat tidak terbatas itu. Dan teknologi yang terinspirasi dari peristiwa Isra Mi'raj itu seakan-akan memang ingin membuktikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu memang nyata, benar, dan ayat Allah itu memang tidak diragukan lagi. Nah, tempat-tempat yang disebutkan di dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis atau dalam beberapa riwayat itu memang banyak sekali, dan itu kita tidak bisa mencarinya saat ini itu di mana, itu nggak bisa. Misal begini, dalam peristiwa Isra itu kan berjalan di waktu malam ya, artinya begitu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu antara kota Mekah dan Baitul Maqdis di Palestina. Ini kan jaraknya sangat bisa diketahui kan oleh manusia. Tetapi ada peristiwa itu, Rasulullah melihat ini, tanyakan kepada Jibril, dijelaskan, melihat ini lagi, tanyakan. Itu di daerah-daerah mana itu kan nggak diketahui, karena itu tempat perjalanan itu tidak hanya sekedar perjalanan fisik. Rasulullah jalan itu ya jalan fisik, juga jalan rohani. Mungkin itu di alam rohani yang ada di situ. Sehingga tempat-tempat itu tidak bisa kita temukan sampai sekarang ini. Kemudian juga dari Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah naik ke atas, ke langit. Langit 1, langit 2 sampai langit 7 sampai ke Sidratul Muntaha. Kita bilangnya sih ke atas ya. Iya, bilangnya ke atas. Yang namanya atas dan bawah itu adanya kan hanya di bumi. Iya. Bukan bumi sampai atmosfer itu kan. Atas di luar sana sudah nggak ada atas bawah ya. Sama-sama. Iya. Ruang hampa. Ruang hampa ya nggak tahu yang mana yang atas, yang mana yang bawah kan di sana sudah. Itu ini pun tidak menunjukkan bahwa kemudian Allah itu tempatnya di atas sana juga, enggak. Karena Allah kan la kaifa wala aina kan, enggak bisa dibilang bagaimana, enggak bisa dibilang di mana kan. Tapi meliputi segala sesuatu. Kemudian berkaitan dengan tempat itu, Rasulullah kan naik ke atas, ke langit 1, langit kedua, langit ketiga, semuanya bertemu para nabi ini sampai kepada dekat terakhir Sidratul Muntaha. Kemudian Gusti Allah memberikan wahyu kepada Rasulullah bahwa ada perintah sholat. Itu bukan berarti kok Gusti Allah bertempat di sana terus kemudian Nabi dipanggil ke sana untuk menerima itu, enggak begitu. Itu hanya menunjukkan bahwa keluhuran Gusti Allah seperti itu, dan keistimewaan perintah sholat itu tidak sama dengan perintah-perintah yang lain. Gusti Allah kalau mau memberikan wahyu kepada Nabi itu di bumi, di mana bisa saja, terserah. Sama halnya ketika Gusti Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa di Gunung Tur Sina, kan? Itu kan bisa saja Gusti Allah memberikan wahyu di situ. Malaikat Jibril menerima wahyu dari Gusti Allah untuk disampaikan pada Nabi dimanapun Gusti Allah mau, di situ bisa. Mungkin karena
istimewanya sholat itu. Ah, Sehingga istimewa. peristiwanya pun ya Dibikin istimewa. istimewa begitu. Sesuatu yang luar biasa. Biasa, gitu. Kemudian malaikat Jibril di atas langit 7 itu kan, Nggih. malaikat Jibril nggak mampu lagi untuk mengikuti Rasulullah kan. Bukan berarti kok malaikat Jibril itu terbangnya kurang rosok. Kan memang makomnya sudah beda. Ini urusan makom, bukan urusan tempat fisik lah ya. Urusan makom. Dan memang yang diberi kewenangan untuk kan Rasulullah sendiri ya. Iya, memang Rasulullah yang benar-benar apa namanya ya, afdalul khaliqin itu ya. Sampai di langit itu Rasulullah sholat mengimami para ahli langit semua itu kan. Insya Allah. Nah, wa sholla kullu man fis samai wa antal imam itu kan. Kullu man fis sama itu kan ya para nabi, para malaikat semua itu sholat di belakangnya Rasulullah itu. Wah, Masya Allah. Imam di bumi, Iya, di imam di langit. bumi, imam di langit. Nggih. Saya pernah baca itu kalau tidak salah itu kalau di bumi itu memang terkenal dengan sebutan Muhammad, tapi Iya. di langit terkenal dengan sebutan Mahmud. Mahmud. Kalau nggak salah itu ya saya pernah baca itu. Allah alam, mungkin seperti itu. Tapi sama-sama, artinya sama. Oke, sama-sama. Artinya sama. Gara-gara dari Muhammad itu dari kata Hamad ya yuhamidu gitu. Kalau Mahmud itu dari kata Hamida yahmadu gitu. Kemudian sedikit jadi sebelum peristiwa Isra Mi'raj kan sebenarnya di situ kita melihat bahwa Rasulullah itu juga seperti manusia juga ya. Karena ini seperti basyarun Lakal basari. Kita melihat di situ kan Rasulullah juga bersedih ya. Iya. Ketika ditinggal oleh orang-orang yang dicintainya, yaitu istri beliau, paman beliau itu. Di situ Rasulullah sedih. Padahal kita lihat beliau adalah Rasulullah utusan yang paling mulia ya. Iya. Tapi juga ada situ sifat kemanusiaan yang juga bersedih. Mungkin di situ juga ada pembelajaran bagi kita semua umat ya, bahwa mungkin memang ya namanya manusia juga ada sedih, ada ini ya. Iya. Jadi itu bukan melemahkan sifat dari kerasulan gitu ya. Bukan. Ya. Justru itu adalah sisi kuatnya atau sisi kelebihan dari seorang manusia. Jadi manusia ini punya sifat hewani dan punya sifat malaki. Gitu. Ya, dua-duanya kumpul ada di manusia. Lah Rasulullah itu ya dua-duanya itu ya punya hewani juga punya malaki. Nah, kemudian Rasulullah bersedih itu bukan berarti sedih itu bukan lemah lah ya. Bukan berarti mengingkari kodrat ya. Bukan karena salah satu sifat Rasul yang wajib kan ada 4 ya, sidik, amanah, tabligh, fatona. Yang muhalnya kadzib, balada, kitman dan apa lagi? Jahlun ya. Iya, balada itu kan jahlun. Oh iya, kan. Ya, sifat jaiznya itu al-a'rad al-basyariyah. Al-a'rad al-basyariyah itu adalah sifat-sifat kemanusiaan. Nah, di mana dia ya'kulu mimma ta'kulun wa yashrabu mimma tashrabun. Makan apa yang dimakan orang, minum apa yang diminum orang, sama seperti macam yamshi fil aswaq, berjalan-jalan di pasar juga kan. Ini sebagai sifat kemanusiaan. Karena itu maka sifat-sifat atau peristiwa-peristiwa yang dialami oleh emosional beliau juga sama dengan yang dialami oleh emosional orang kebanyakan. Nah, karena itu maka ketika ada Rasulullah sedih, maka di situ ada beberapa hikmahnya. Ketika Rasulullah itu bersedih, ketika ditinggalan oleh pamannya itu Abu Thalib, kita nggak perlu sebutkan Sayyidina ya kalau Abu Thalib ya. Dan ditinggalkan oleh Sayyidatina Khadijah, ada kesedihan Rasulullah itu justru membangkitkan semangatnya para sahabat. Ini para sahabat yang imannya sudah kuat justru membangkitkan semangatnya para sahabat ketika Rasulullah bersedih.
Maka di situ para sahabat berupaya supaya bagaimana Rasulullah tidak berlarut dalam kesetiaannya, maka mereka semuanya mendukung sepenuhnya kepada Rasulullah, entah bagaimana caranya, entah apa yang dilakukan, yang penting Rasulullah tetap bersemangat kan gitu. Ya seperti kita lah, seperti kita kalau kita melihat pemimpin kita lagi bersedih kan, anak buah kan yang loyal ya. Itu pun bisa untuk mengukur juga tingkat loyalitas, kepedulian. Iya betul. Iya. Sama seperti itu. Luar biasa. Justru kalau kita ambil sisi positifnya kayak gitu kira-kira. Dan mungkin juga sebagai satu media lebih erat ya. Jadi para sahabat pun tidak terus begitu. Ternyata seperti ini juga tidak dilarang bersedih. Iya, betul. Jadi bisa memberi motivasi saya pikir ya kepada para sahabat. Dan itulah seperti yang tadi kita bicarakan kan, adanya rasionalisme dalam agama itu antara lain menumbuhkan emosionalisme yang lebih mengeratkan antara mereka kan. Mungkin ada beberapa yang perlu disampaikan tentang mungkin makna secara ini ya tentang Isra Mi'raj, mungkin harapan yang ingin Abah harapkan dari peringatan Isra Mi'raj ini kira-kira apa mungkin sebagai bekal kami sebelum untuk pulang ini kira-kira hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj itu mungkin ini yang perlu sangat tadi sudah kita katakan sangat ditekankan itu adalah bahwa jangan sampai ada salah pemahaman bahwa naiknya Rasulullah ke Sidratul Muntaha itu melambangkan bahwa Allah itu secara fisik ada di atas. Oh iya. Itu harus benar-benar ditekankan itu. Sementara anak-anak kita kan mungkin terkesan kayak gitu, kita dongengin Isra Mi'raj itu begini, nanti akan terkesan Gusti Allah itu di atas kayak begini. Bertempat ya. Kayak bertempat itu. Apalagi kalau melihat ini ceritanya Nabi Musa ya, ketika Rasulullah mendapatkan perintah 50 salat, kemudian turun ke tempatnya Nabi Musa, naik lagi menghadap Allah. Kayak Gusti Allah nang dhuwur, kayak ada personifikasi. kayak gitu. Enggak, itu sama sekali enggak. Artinya Rasulullah naik ke atas ini bukan untuk marani Gusti Allah ada di situ, bukan. Itu tempat itu adalah tempatnya Rasulullah, bukan tempatnya Gusti Allah. Jadi itu tempatnya Rasulullah ketika mau menerima wahyu itu. Jadi Nabi Musa, ini umatmu gak kuat ini Muhammad, saya sana matur lagi sama Gusti Allah. Kemudian Muhammad naik ke atas. Ini ke tempatnya Rasulullah yang tadi, bukan ke tempatnya Gusti Allah. Iya. Karena kalau memang Rasulullah kan makhluk memang ada tempat, tapi Allah kan tidak. Itu yang paling perlu kita sering ini sebenarnya dalam benak kita pun masih gitu ya. Wah itu keimanannya ini perlu. Ya ibarat beginilah. Kalau kita mau sholat lebih khusyuk ya, kita mau sholat lebih khusyuk, maka kita sebetulnya sholat di rumah kan bisa kan. Tapi kenapa kita ke masjid? Oh iya. Ini kan bukan berarti kalau Allah ada di masjid, di rumah enggak ada, enggak begitu. Tapi kita maunya sholat di tempat yang lebih mulia. Masjid itu tempatnya kita bersolat, bukan kok Allah ada di situ tok, itu enggak. Allah itu di mana-mana, artinya bahkan Allah itu enggak jauh, enggak dekat ya, jauh bagi orang yang menjauh, dekat bagi warid itu ya. Iya, aqrabu min hablil warid. Bisa lebih dekat daripada otot nadi kita kan. Ya sama halnya kita mau ke Mekah untuk umroh, untuk haji, bukan berarti kita marani Gusti Allah nok kono bukan ya. Tapi kita, memang tempat itu memang yang disediakan Allah macam itu yang paling utama itu. Terus kemudian yang kedua ya, kita harus punya semacam banyaklah pelajaran dari Isra Mi'raj itu. Apapun yang datang dari Gusti Allah itu kita percayai begitu termasuk saja. Pengembangan teknologi termasuk pengembangan teknologi. Justru bahkan banyak itu dari sesuatu yang tidak bisa dirasionalkan, tapi dengan terinspirasi oleh peristiwa-peristiwa yang aneh begitu, kemudian
ternyata bisa dijangkau oleh akal dengan perkembangan manusia. Tapi ya tidak semuanya, hal-hal gaib tetap gaib gitu kan. Dan semakin membuktikan kebenaran apa namanya semua ayat-ayat Allah itu Ya, ya, semacam mengarah itu. ke situ. Insya Allah seperti itu. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih Abah, kayaknya memang menarik sekali sebenarnya. Cuman kalau kita lanjutkan ini kayaknya nggak selesai ini karena ini nggak ada habisnya. Ya, Boleh lah kali kapan kalau ada Iya. kesempatan lain di episode berikutnya juga Iya. nggak masalah. Ya, terima kasih pemirsa semua. Jadi demikian bincang-bincang kita dengan Abah Adib. Beliau adalah kepala MA Tarbiyatul Banin dan beliau saat ini juga punya amanat yang besar sebenarnya sebagai ketua Ma'arif Kabupaten. Kita doakan saja semoga beliau selalu Ya, itu sehat, hanya sekedar titipan senantiasa, saja itu. selalu mendampingi kita yang muda-muda ini biar perjuangannya juga semakin selalu dimotivasi oleh beliau sehingga bisa mengikuti jejak-jejak beliau. Terima kasih, demikian bintang-bintang kita. Terima kasih Abah dan semua kru yang ada. Insya Allah nanti kita bisa bertemu kembali di episode yang lain, yang di kesempatan yang lain. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.